Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Allah Bapa di surga tidak menghendaki setiap orang binasa di dalam dosa dan akhirnya masuk di dalam neraka. Oleh sebab itu ketika manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Allah dengan kasih-Nya yang besar mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Hukuman dosa yang harusnya kita tanggung telah ditanggung oleh Yesus Kristus yang adalah penjelmaan Allah menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangatlah jelas bahwa hanya karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seorang memperoleh keselamatan, bukan karena usaha, bukan karena kebaikan, bukan juga karena hasil pekerjaan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah melalui percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hal ini bukan berarti bahwa melakukan perbuatan baik itu tidak penting. Berbuat baik itu sangat penting dan harus dilakukan. Bahkan perbuatan baik dalam kehidupan anak-anak Tuhan seharusnya lebih nyata dibandingkan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus lebih lanjut di dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalimat supaya kita hidup di dalamnya memiliki pengertian bahwa melakukan perbuatan baik adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang-orang yang mengakui Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Hari ini secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar tentang menyatakan perbuatan baik sekalipun terhadap orang yang telah berbuat jahat atau tidak baik terhadap kita. Satu pengajaran Yesus yang terkenal di bukit adalah pengajaran untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ajaran Tuhan Yesus ini sangat jelas, karena terhadap musuh pun Tuhan Yesus memerintahkan kita sebagai orang percaya untuk tetap mengasihi. Di dalam Matius 5 ayat 43 dan 45, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Musuh adalah orang yang telah berbuat jahat atau berlaku tidak baik terhadap kita. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah untuk kita berbuat baik kepada musuh, tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan berbuat baik semasa hidupnya. Dan ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berbunyi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa,
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan contoh yang sangat nyata yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, ketika Yesus sudah disiksa, diberi mahkota duri, diolok-olok, diludahi, dipaku, digantung di kayu salib oleh prajurit-prajurit Roma karena hasutan para imam, hasutan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membenci dan memusuhinya. Lukas 23 ayat 34, doa Yesus memperlihatkan bagaimana ia mengasihi mereka yang membencinya. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak berdoa kepada Bapanya yang di surga untuk membalasnya atau menghukum orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Doanya memperlihatkan kebaikan hatinya. Doanya memperlihatkan kasihnya yang besar. Doanya memperlihatkan pengampunannya terhadap mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Ini juga yang dicatat di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22a sebagai nasihat buat kita lakukan. Jikalau seturungmu atau musuhmu lapar, berilah dia makan, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Artinya bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang yang telah memusuhi kita, maka hal ini akan membuat mereka yang sudah berbuat jahat menjadi malu sendiri, karena setiap kali mereka berbuat jahat, mereka tetap menerima apa yang baik dari diri kita. Apakah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita itu mudah dilakukan? Tentunya tidak, karena sifat dasar manusia setelah kejatuhan di dalam dosa ialah memiliki kecenderungan untuk bereaksi negatif terhadap mereka yang sudah melakukan yang tidak baik terhadap dirinya. Biasanya kalau sudah diperlakukan yang jahat, tidak baik, tidak adil, maka respon yang muncul adalah kecewa, sakit hati, marah, mengumpat, mengutuki, bahkan tidak jarang dendam dan menanti saat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kalau bisa balasan yang diberikan lebih menyakitkan dari apa yang sudah diterimanya. Akhirnya membalas yang jahat dengan yang jahat dianggap sebagai satu-satunya solusi yang tepat dan wajar untuk dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan menaati perintah Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita sedang berjuang untuk mematikan kecenderungan tabiat dosa di dalam diri kita yang tidak baik. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini dapat kita baca di dalam Roma 12 ayat 17 dan Roma 12 ayat 21. Sekalipun perintah Tuhan untuk membalas yang jahat dengan yang baik ini bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti ini tidak bisa kita lakukan. Memang tidak dapat dipungkiri kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak bisa. Tetapi kalau kita melakukan dengan kekuatan Allah atau kekuatan Roh Kudus, pasti kita bisa. Ini sendiri yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Semasa hidupnya dia dapat berbuat baik karena dia ditolong oleh kuasa Roh Kudus dan disertai oleh kekuatan Allah yang membuat Yesus mampu untuk berbuat baik semasa hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingatlah, ketika kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus.
2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, kita diberi kemampuan untuk dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita mampu untuk tetap menyatakan kasih dan pengampunan terhadap orang yang telah berbuat jahat terhadap kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sudah diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, buah dari keselamatan yang harus kita lakukan adalah dengan berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itu menunjukkan bahwa kita orang yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.